Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ihsan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu antum dan umur antum. Yakinilah bahwa tidak ada kesibukan yang apabila ditambah dengan mendengarkan tausiah dan ditambah dengan tilawah Quran, kecuali kesibukan itu akan mendapatkan keberkahan. Jadi jangan kira di tengah-tengah kesibukan kemudian antum tinggalkan tilawah, antum waktunya makin banyak untuk mengerjakan kesibukan itu. Jangan kira begitu. Justru dengan antum di tengah-tengah kesibukan padat kegiatan, kemudian antum sempatkan baca Al-Quran, antum sempatkan hadir majelis ilmu, antum sempatkan ke masjid, makin berkah kerjaan itu. Mafhum ya? Jadi jangan disangka sholat ke masjid itu akan menghambat pekerjaan antum. Salah besar itu. Jangan disangka duduk sejenak zikir itu menghambat pekerjaan antum, memperlambat waktu lah. Dan jangan disangka menuntut ilmu agama ini juga memakan waktu, membuat pekerjaan antum terlalaikan. La. Justru dengan antum tilawah, sholat di masjid, dengarkan kajian-kajian tidak lama, insyaallah, maka kerjaan yang lain dimudahkan, diberkahkan, waktunya itu dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak waktunya dilonggarkan, pekerjaannya dimudahkan. Coba aja. Jadi jangan pakai konsep kafir. Konsep kafir itu tidak mau sholat karena dianggap mengganggu kerja. Khata. Salah itu. Justru ibadah kita ini kepada Allah, tilawah itu, zikir itu, mengaji ini membuat kerjaan jadi mudah. Oleh itu, ana mengajak semua untuk sejenak kita ba'da zuhur, kapanpun kalau ada pengajian di sini, duduk sebentar antum simak. Kesempatan kita ini di sini untuk belajar. Alhamdulillah masjid ini menyediakan. Kalau di beberapa masjid atau kantor tidak menyediakan. Jadi antum bersyukur di sini disediakan. Antum silakan simak, kemudian nanti ajak teman-teman atau kawan-kawan di satu ruangan. Nah, hari ini kita atau majlis ini adalah majlis tentang tafsir Al-Quran, yakni membahas tentang ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Adapun buku panduannya seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Al-Hafidh, Ustadz Alid Hafizahullah Ta'ala, bahwa ada kitab panduan, yaitu kitab yang dikeluarkan oleh Akademi An-Naba di Makkah Al-Mukarramah, di mana kitab ini kitab baru dalam mengadakan majelis tadarus atau tafsir. Tadarus itu maksudnya mempelajari ayat-ayat Al-Quran ya. Majelis untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu dibuat sebuah buku yang mudah, simpel, sederhana, tepat padat insyaallah oleh Akademi An-Naba. Nama akademinya apa? An-Naba, seperti surat An-Naba. Letaknya di Makkah Al-Mukarramah. Pimpinannya adalah Al-Ustadz Dr. Muhammad Ar-Rabi'ah. Ana belajar ke beliau langsung, Muhammad Dr. Ar-Rabi'ah. Ini adalah salah satu karya beliau yang sudah sekitar 5-6 tahun yang silam beliau coba susun bersama tim, dan sudah jadi masuk ke Indonesia baru lewat ana. Ini ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Belum diperjualbelikan, memang belum diperjualkan umum, masih dalam bentuk pengolahan alih bahasa.
Jadi anak nanya di sini, siapa yang mau belajar serius? Ini majelisnya majelis belajar. Ada majelis khutbah Jumat, ada majelis tausiah. Silakan tausiah, simak pakai telinga. Ada majelis tablik akbar, simak pakai telinga sambil ketawa biasanya. Ada majelis ilm, menuntut ilmu, pakai buku, duduk di depan. Nah, siapa yang niat menuntut ilmu? Tunjuk tangan lah. Nah, nih, anak kasih antum buku ini gratis. Nah, hadiah ini. Biar ana dapat hadiah dari Allah, antum dapat ilmu juga. Ada satu lagi berwarna nih, ana pegang nih ya. Di zaman Nabi itu, Nabi pernah ada sahabat minta, ya Rasulullah, saya minta surga. Ya, kamu dapat surga tanpa hisab. Namanya siapa? Ukasha. Habis itu ada lagi yang minta lagi, ya Rasulullah, saya minta surga masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi, ente udah keduluan sama yang ini. Jadi ini bukan memisalkan, tapi itu metode Nabi SAW. Jadi yang lain silahkan antum berinfak. Harga cetak 34.000. Kalau antum mau kasih 50.000, kasih aja ke masjid, ke Ustadz Alit, nanti dipakai buat operasional masjid, mungkin buat tenda. 50.000 atau 60.000 terserah. Tapi itu harga cetaknya 34.000. Antum cari di Gramedia nggak ada. Baik. Bismillah, ini anak nggak akan selesai surah Al-Fatihah ini, nggak akan selesai. Paling kita ambil beberapa ayat saja. Karena antum megang buku, antum anda minta baca, berarti antum duduk sini. Silakan maju. Ini anak ada yang berwarna satu, tapi udah ada coret-coret ini. Itu yang bahasa Indonesia mau Ustadz Alit soalnya. Surat Fatihah ya, surat Al-Fatihah. Bismillah, kita antum baca saja dari nama lain ya. Langsung saja dari nama lain. Naam. Nama lain paling depan Ustaz, muqaddimah tamhid. Yang pengenalan surat. Nama lain, apakah nama lain dari surat Al-Fatihah? Nama lain. Apakah nama lain dari surat Al-Fatihah? Naam. Surat Al-Fatihah disebut Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Madani, Al-Quran Al-Azim, Alhamdulillah, As-Salat. Juga terdapat beberapa nama lain yang disebut dalam kitab tafsir seperti Asy-Syifa, Asy-Syafiyah, Ar-Ruqyah, Al-Asas. Baik. Di Madinah. Baik, sampai sini dulu sebentar. Surat Al-Fatihah, kita masih di muqaddimah atau di pendahuluan. Surat Al-Fatihah ini dari segi namanya banyak. Namanya apa? Banyak. Namanya bisa disebut juga Ummul Kitab. Tahu Ummul Kitab? Ummul Kitab, itu ibu atau induk ya. Induknya Al-Quran Al-Karim disebut Ummul Kitab. Disebut Ummul Kitab tentu disebabkan karena pesan Al-Quran seluruhnya itu diringkas atau dapat disimpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Seandainya hanya surat Al-Fatihah saja yang diturunkan untuk mengenalkan tauhid kepada Allah, itu cukup surat Al-Fatihah. Jadi inti dalam Quran itu, intisarinya ada di surat Al-Fatihah, maka disebut Ummul Quran. Maka sangat penting sekali kita untuk membahas makna dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah bisa juga disebut maknanya Ummul Quran atau Sab'ul Mathani atau Alhamdu atau juga Ar-Ruqyah. Surat Ar-Ruqyah disebut surat apa? Surat Ruqyah.
Kenapa disebut surat Ruqyah? Ada yang tahu kisahnya enggak? Jadi suatu ketika dalam hadis Bukhari rahimahullah taala, suatu ketika Nabi SAW mengutus sahabat sebanyak 30 orang. 30 orang ini diutus untuk pergi ke suatu daerah. Di perjalanan yang 30 orang ini merasa lapar sedangkan bekal makanannya sudah berkurang. Maka mereka datang ke sebuah kampung dan minta dijamu. Ini biasa, zaman dahulu tuh begitu. Kalau zaman sekarang cari rest area, beli. Nah, kalau zaman dulu tidak. Zaman dulu tuh begitu. Antum kalau safar datang ke sebuah kampung, minta dijamu apapun, ya nasinya lah, ya dengan sayur lah, yang penting minta dijamu. Dan kebiasaan orang Arab itu biasanya selalu menjamu. Nggak ada orang Arab itu kisahnya nggak mau menjamu, jarang. Biasanya mau menjamu walaupun seadanya. Itu sudah kebiasaan dalam safar mereka. Yang kebiasaan itu mungkin di beberapa kampung masih berlaku. Kalau di Jakarta nggak mungkin antum ya. Itu udah pasti dihina-hina. Kalau nggak punya duit jangan pergi-pergi atau dicurigai di Jakarta ya. Nah dulu tidak. Nah mereka datang ke sebuah kampung lewat dan mereka minta untuk dijamu. Kemudian ahli kampung itu adalah ahli kampung yang tidak mau menjamu, persis seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa, nggak mau menjamu. Kemudian para sahabat yang dipimpin oleh Abu Sa'id Al-Khudri berjalan dengan para sahabat. Belum lama keluar dari kampung itu ada salah satu penduduk kampung yang memanggil mereka, wahai kaum. Ini mereka ini penduduk kampung nih tahu kalau ini nih umat Islam dari Madinah, Muslim, Arab Muslim, ya, didikannya Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu info tentang Nabi itu mereka tahu. Terus juga bahwa ini utusan Nabi mereka tahu. Agama mereka wallahu alam, ya, wallahu alam agama mereka. Tapi yang jelas mereka tahu ini orang soleh begitu. Cuman tidak mau jamu tadinya. Nah, akhirnya kemudian setelah itu raja mereka itu, pimpinan atau ketua suku mereka itu terkena gigitan ular sehingga terluka kakinya. Maka salah satu dari penduduk itu datang kepada menemui sahabat Nabi yang 30 orang itu, meminta atau bertanya, hal minkum atau hal fikum raqi, ada nggak di antara kalian yang bisa mengobati dengan ruqyah? Jadi ruqyah itu adalah tata cara pengobatan dengan bacaan-bacaan. Kalau istilah kita jampe-jampe atau mantra, namanya ruqyah. Cuman kalau jampe atau mantra itu identik negatif. Ya, mantra-mantra yang dibaca-baca atau jampe yang dibaca-baca untuk mendapatkan sebuah khasiat khusus, itu namanya jampe, mantra. Dalam bahasa Arabnya disebut ruqyah. Ruqyah itu ada dua, ada ruqyah yang syariah, ada ruqyah yang enggak syariah. Jadi zaman dulu itu orang sudah percaya dengan ruqyah atau mantra-mantra. Cuman yang antum tahu, ruqyah itu identik dengan bacaan yang punya orang Islam. Enggak juga. Ruqyah itu bisa berupa ruqyah syaitan, bisa juga ruqyahnya ghairu syariah. Ruqyah para dukun juga namanya dalam bahasa Arab ruqyah. Ya, siapa yang ahli ruqyah? Fulan. Ruqyah apa? Kalau di Indonesia pasti ruqyah syariah. Kalau di Indonesia kata ruqyah sudah menjadi kata syariat, padahal ruqyah itu bisa syar'i bisa tidak syar'i. Nah dulu mereka sudah biasa dengan dunia ruqyah, dunia perdukunan, ya sudah biasa. Makanya mereka bertanya, ada nggak di antara kalian yang bisa meruqyah? Jadi kalau orang sakit kakinya kena ular zaman sekarang, itu pasti antum larinya ke dokter, carinya medis. Siapa medis yang bisa memberikan perban, kasih obat anti racun? Nggak ditanya ruqyah. Zaman sekarang, zaman dulu masih mistis banget hidup. Orang jahiliyah tuh mistis sekali. Arab jahiliyah tuh mistis sekali. Jadi mereka percaya dengan yang namanya bacaan-bacaan atau mantra-mantra. Syirik. Nah dalam Islam diganti bacaan-bacaan tadi dengan ruqyah syariah yang diajarkan Nabi dalam bentuk doa, dalam bentuk ayat. Termasuk ayat yang ruqyah adalah Al-Fatihah. Antum bersyukur jadi orang Islam, dapat satu ayat ruqyah yaitu Al-Fatihah. Antum baca aja nanti. Apa sih ruqyah? Ruqyah itu sesuatu yang dibaca ada faedah khasiat tertentu. Dengan
air boleh, tanpa air boleh. Ya, jadi Al-Fatihah itu punya sifat ruqyah. Ini bukan ngomongin mistis ini. Kalau ini mah hadis ya. Ini ayat Al-Qur'an, ini hadis sahih hadza. Enggak usah diragukan. Ini bukan dukun ini. Ini adalah wahyu. Al-Fatihah memiliki khasiat sebagai ruqyah. Maka dibacalah oleh para sahabat. Sahabat itu kemudian mengatakan, baik, ada di antara kami yang bisa ruqyah, yaitu Abu Sa'id sendiri, pimpinannya. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian kembali ke kampung itu dan bertanya mana rajanya. Kemudian dihadapkan rajanya, dilihat, baik, kemudian dibacakan oleh dia Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah langsung pakai lisannya. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai. Kemudian dalam riwayat ada dua nih. Ada yang mengatakan satu ditiup, yang satu diludahi. Untuk pernah nggak masih kecil sakit sama orang tua dikasih ludah? Anak dulu gitu, kasih ludah orang tua. Lama-lama udah gede jorok gitu kan, apa sih ludah? Tapi ternyata sesuatu yang keluar dari lisan antum, setelah antum membaca sesuatu yang dibaca, sebagaimana para jin, para dukun itu, kalau cuman bedanya para dukun itu yang dibaca apa? Entah apa, bisikan jin. Setelah dia baca itu, kemudian dia lakukan tiupan biasanya. Itu tiupan itu punya khasiat sebab bacaan. Sebab bacaan. Kalau jin, kalau yang baca dukun, antum percaya ya? Kalau yang baca dukun, yang baca tukang sulap, percaya. Yang kuda lumping percaya. Giliran yang baca Al-Fatihah antum enggak percaya. Dhaif. Iman dhaif. Bukan hadis doang yang dhaif, iman dhaif. Orang Islam tuh begitu. Dhaif. Makanya antum belajarlah pelan-pelan. Ya, ambil bukunya. Ini pokoknya ini menarik deh. Enggak ada di Indonesia ini, baru ini masuk. Menarik insyaallah. Jadi ketika itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan, "Thayyib, saya baca Al-Fatihah, dalam riwayat satu ditiup, satu lagi diludahkan, dikeluarkan cairan, yakni ludah. Ludah itu najis enggak? Tidak, sahih. Ludah tidak najis. Air liur yang najis. Tamam? Kemudian setelah diludahi atas izin Allah, itu langsung hilang sembuhnya. Disebutkan dalam hadis itu, beliau langsung bisa berdiri tegak, bahkan berjalan dengan tegak tanpa ada bekas seolah-olah pernah digigit ular. Nggak ada bekasnya orang pincang. Taib. Bacanya sekali. Yang baca Abu Sa'id Al-Khudri. Taib. Apakah hukum ini bisa berlaku untuk kita? Bisa, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Satu, yang kedua sesuai dengan keyakinan si pembaca. Keyakinan pembaca itu yang menyebabkan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doa minta kepada Allah dan antum yakin Allah akan ijabah. Al-yaqin itu yang menyebabkan Al-Fatihahnya itu kemudian khasiat. Kalau antum enggak yakin, bagaimana 2-3 kali? Iqra, silahkan baca sampai datang kepada keyakinan. Tapi setahu ana, pas antum baca Al-Fatihah, setan datang. Mafi kata setan. Dan ana udah lakukan ini buat anak ana kalau lagi sakit. Ana ikhtiar itu, dia minum obat, tafadhal. Ikhtiar, tapi ikhtiar lain air putihnya ana bacakan Al-Fatihah. Itu semua tergantung keyakinan. Bismillah, sembuhlah gitu. Jadi ruqyah, memang dia ruqyah. Jadi caranya boleh dengan ditiup, ya, boleh dengan diludah. Itu dua cara yang diyakini. Kalau anak kita nggak apa-apa dengan ludah, misal dia luka, bismillah, nggak langsung sembuh, yaitu kadar kita, nggak apa-apa nggak langsung sembuh. Cuman kita mengambil keberkahan ayat Al-Quran surat Al-Fatihah yang jelas memang dalam hadis Al-Bukhari ini dia disebut ruqyah. Memang itu ayat jelas disebut ruqyah, punya fungsi untuk ruqyah, khasiat untuk kesembuhan. Nah akhirnya sembuh berdiri, udah sembuh. Kemudian diberikan oleh si raja atau kepala kampung itu, diberikan apa? Kambing, jumlahnya 30 ekor, sesuai dengan jumlah yang ada saat itu dari jumlah sahabat. Kemudian mereka pulang, selesai ceritalah. Mereka sudah selesai menunaikan tugas daripada Nabi,
Dan mereka pulang sampai di Madinah, mereka sampaikan ke Nabi, kami diberikan gini ceritanya. Nabi SAW mengizinkan dan membolehkan untuk mendapatkan ujrah. Apa ujrah ini? Ganjaran dari Al-Quran yang diajarkan atau yang dibacakan. Dibolehkan. Itu dalilnya salah satunya. Kemudian Nabi SAW bertanya, ada di sini. Silakan antum buka di situ hadis yang paling halaman 2 yang paling bawah. Ya, paling bawah. Antum baca paling bawah. Surat Al-Fatihah juga. Surat Al-Fatihah juga adalah ruqyah yang menyehatkan dari izin Allah. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW, bagaimana sahabat itu bisa paham bahwa ini adalah ruqyah? Nah, akhirnya Nabi ta'ajub. Bagaimana fulan Abu Sa'id Al-Khudri tadi, bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri bisa faham bahwa Al-Fatihah ini adalah ruqyah? Itu ucapan Nabi. Nabi bertanya ta'ajub, bagaimana engkau bisa tahu atau dia bisa tahu, Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Al-Fatihah ini adalah ruqyah? Berarti apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, meruqyah dengan Al-Fatihah, adalah sahih, adalah benar, bahwa dia memang ruqyah, kata Nabi SAW dalam hadis itu. Itu ceritanya. Itu muqaddimah bahwa surat Al-Fatihah salah satu namanya adalah surat Ar-Ruqyah. Fahim? Tamam? Surat Ar-Ruqyah. Kemudian aneh hari ini muqaddimah aja deh, kayaknya nggak mungkin masuk ayat. Kemudian surat Al-Fatihah itu juga disebut As-Sab' Al-Mathani. As-Sab' Al-Mathani, 7 ayat. Ayat yang pertama apa? Siapa yang tahu? Bismillah, sahih. Kalau Al-Fatihah itu ayat pertama Bismillah, tapi ada perbedaan di antara ulama, apakah Bismillah masuk ayat pertama atau langsung Alhamdulillah. Ya, namun yang mu'tamad di mushaf yang kita pakai Rasul Utsmani, mushaf Imam namanya ya, Al-Mushaf, Mushaful Imam, Bismillah itu masuk kepada ayat Al-Quran 7 termasuk Bismillah. Coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa tuh? 1 ya. Kita baca deh. Ana baca pertama terus antum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat kedua ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakallah khair. 7 dengan bismillah. Kalau tanpa bismillah juga 7. Berarti tadi bismillah di sini ya. Ini ana hilangin 1. Nah, inilah. Jadi berapa sisanya? 6, tapi tetap 7. Harus 7. Berarti ada pergeseran nomor ayat. Berarti kan ada 1 ayat yang harus dibagi 2. Sahih? Ini riwayat sahihah. Ini riwayat qiraah yang sahih, yang benar dari Nabi. Bisa 6, bisa 7. Maaf, bismillah bisa masuk, bismillah bisa tidak masuk. Tamam? Dua-duanya sahih. Sekarang tadi kan kita sudah ambil yang bismillah itu masuk, dan itu sudah kita
tahu semua. Sekarang kita lihat yang bismillah tidak masuk. Berarti yang mana ini yang dibagi dua ayatnya? Begitu ya. Taib. Ayat pertama berarti alhamdulillah hi rabbil alamin. Kedua ar-rahmanir rahim. Ketiga maliki yaumiddin. Keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelima ihdinas siratal mustaqim. Yang dibagi dua yang nomor 6. Yang nomor 6 dibagi dua, siratal ladzina an'amta alaihim. Satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, satu ayat. Fahim? Coba kita bagi dua ya. Makanya yang belajar tahsin, kadang ada ustadz yang bilang nggak boleh berhenti di ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Karena ada tanda apa? Lam. Sebenarnya bukan tahrim, bukan waqaf tahrim. Kalau antum di situ berhenti itu bukan haram hukumnya, ya juz. Tamam. Jadi Al-Fatihah yang 7 ayat tanpa bismillah, maka ayat yang terakhir dibagi dua. Siratal ladzina an'amta alaihim, kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ada mushaf yang seperti itu? Ada mushaf resmi negara Libya seperti itu. Tulisan Muammar Gaddafi ada di belakang. Rahimahullah, Allah maghfir lahu. Belakang dia nulis wan minal jannati wan nas. Wan nas tulisan dia, sisanya tulisan khattat, ahli khat. Itu di situ pokoknya semua mushaf keluaran dari Libya, Aljazair yang qalun itu pasti bismillah tidak ada angkanya. Angkanya ada dipindah di yang tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim, di situ angka 6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin angka 7. Nah itu sab'ul mathani, dia ayatnya 7. Al-mathani disebut al-mathani. Kalau antum ada coret-coretan kan tinggal coret ya kan di buku. Al-mathani yakni ayat itu sering diulang. Satu-satunya ayat yang wajib antum baca setiap hari apa? Al-Fatihah. Sisanya nggak apa-apa antum nggak baca. Tafadhal, ana malas baca Quran. Taib. Tapi antum nggak bisa ninggalin Al-Fatihah. Kalau orang nggak baca Al-Fatihah, nggak sholat dia, khalas. Huwa la yusalli. La yaqra al-Fatihah berarti enggak salat, enggak baca Fatihah. Tapi orang yang baca Al-Fatihah maka dia maknanya dia salat pasti. Orang yang salat pasti baca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu adalah al-mathani, diulang-ulang, dibacanya diulang-ulang. Minimal yang wajib itu 17 kali. Itulah kenapa surat ini penting untuk antum fahami. Karena antum sangat dekat dengan dia. Dan kenapa kalau ditanya kenapa harus diulangi yang Al-Fatihah ini? Kenapa enggak ada satu ayat yang harus diulangi? Misalnya Al-Ikhlas. Setelah Al-Fatihah wajib Al-Ikhlas, wajib surat yang lain. Kenapa hanya Al-Fatihah? Kenapa hanya Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah tadi maknanya mencakup seluruhnya. Ada sebuah keperluan kita di Al-Fatihah itu yang kita tidak bisa lepas dari situ. Keperluan kita di Al-Fatihah itu ada di surat di ayat nomor 567. Itu keperluan kita. Ihdinas siratal mustaqim, itu kita perlu itu. Ihdinas siratal mustaqim itu apa? Tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Yahudi, waladdallin, bukan jalan Nasrani. Al-maghdub dan dal, orang yang dimurkai dan yang sesat. Yahudi yang dimurkai dan pengikutnya, Nasrani yang sesat dan yang semisal mereka. Itu ntar kita bahas nanti. Kenapa tidak lafaz Yahudi langsung, kenapa enggak lafaz Nasrani langsung, kenapa harus pakai sifat yang maghdub dan sifat yang sesat, yang murka dan kenapa sifat itu? Ya, kenapa sifat itu tuh harus muncul? Kenapa enggak orangnya aja langsung Yahud seperti di ayat-ayat yang lain? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ihab. Nanti kita bahas. Jadi sementara itu aja dulu. Hari ini muqaddimah.
Anda kira itu dulu lah. Sementara bahwa kesimpulannya Al-Fatihah itu tadi namanya banyak, sahih. Namanya banyak. Tadi kita bahas kenapa dia disebut ruqyah. Yang kedua, kenapa dia disebut as-sab' al-mathani. Sab' karena 7, artinya 7 ayat. Dalam riwayat yang 7 seperti ini masuk bismillah, ada yang tidak masuk bismillah. Kemudian kenapa disebut mathani? Diulang-ulang. Bisa bermakna diulang-ulang. Kapan? Yaitu pada saat salat. Nah, itu sementara. Kenapa kita harus mengulang Al-Fatihah pada saat salat? Karena kita butuh dengan makna Al-Fatihah itu, khususnya pada ayat 5, 6, 7. Itu yang paling kita butuhkan untuk bisa wafat dalam keadaan baik, insyaallah, dengan salat dan surat Al-Fatihah, membaca dalam salat. Ana kira di sini saja, wallahu alam. Nanti kita ada waktu di minggu depan, enggak, di bulan depan, insyaallah kita mulai masuk ayat per ayat. Jadi antum udah megang buku. Wallahu alam. Silakan saat jika ada hal yang. Demikian yang dapat sampaikan pada ini. Terus Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.